Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhelna Tiara. Di sini saya akan membahas tentang alat-alat dan teknik peningkatan mutu. Berikut akan dijelaskan mengenai alat-alat dan teknik peningkatan mutu. Alat dan teknik mutu adalah media untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan persoalan secara kreatif. Salah satu aspek terpenting dalam total quality management adalah mengumpulkan sejumlah alat-alat yang bermanfaat untuk mengimplementasikan konsep yang telah ditentukan. Yang terpenting adalah bagaimana menemukan alat yang tepat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan pembuatan keputusan dalam sebuah institusi. Kendati demikian, mutu tidak hanya ada dalam institusi industri bisnis, tapi juga menjadi kebutuhan institusi pendidikan. Hal ini ditujukan agar institusi pendidikan mampu bertahan dalam dunia persaingan yang kompetitif, serta mampu mendidik akademisi-akademisi dengan reputasi yang positif. Kehadiran pembahasan mengenai alat dan teknik peningkatan mutu ini sejatinya akan memberikan dan memperkenalkan bagaimana cara meningkatkan mutu tersebut. Lebih jauh dari itu, akan dijabarkan dalam pembahasan berikut. Alat peningkatan mutu terbagi menjadi yang pertama brainstorming, yang kedua afinitas jaringan kerja, yang ketiga diagram Ishikawa, yang keempat flowchart, analisis Pareto, dan pemetaan jalur karir. Berikut penjelasan dari alat peningkatan mutu. Yang pertama ada alat-alat peningkatan mutu. Alat dan teknik mutu adalah media untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan persoalan secara kreatif. Salah satu aspek terpenting TQM adalah mengumpulkan sejumlah alat-alat yang bermanfaat mengimplementasikan konsep yang sudah ditentukan. Meskipun demikian, kekuatan alat tersebut hanya dapat dibuktikan dengan penggunaannya secara teratur. Sebagian besar dari alat-alat mutu tersebut sederhana dan sudah bisa dipergunakan, seperti brainstorming. Hal terpenting adalah bagaimana menemukan alat yang tepat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Staf perlu dilatih untuk menggunakan alat tersebut secara tepat. Adapun alat-alat peningkatan mutu yaitu sebagai berikut. 1. Ada brainstorming. Brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Brainstorming digunakan untuk mengetahui apa akar penyebab terjadinya masalah. Brainstorming adalah cara untuk memacu pemikiran yang kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat, terutama untuk pemecahan masalah. Brainstorming yang berhasil adalah membuat para staf berdaya cipta dan terbebas dari segala bentuk tekanan. Akan tetapi, ia juga memiliki keterbatasan. Untuk menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan, brainstorming harus digunakan secara bersama-sama dengan alat yang lain. Nah, sesi brainstorming bisa berbentuk aktivitas yang terstruktur atau tidak terstruktur. Brainstorming yang terstruktur melibatkan setiap anggota tim dalam memberikan ide hingga memunculkan ide inti. Hal ini mendorong setiap orang untuk terlibat dan bisa digunakan untuk memperkuat kembali identitas tim. Sementara brainstorming yang tidak terstruktur secara sederhana mempersilahkan setiap orang untuk mengekspresikan idenya seperti yang ada dalam pikirannya. Lalu yang kedua ada afinitas jaringan kerja. Afinitas jaringan kerja adalah sebuah proses tim yang sederhana dan kuat yang diawali dengan brainstorming. Secara ideal, tim harus tetap kecil. Isu-isu yang dipecahkan perlu mendapatkan tekanan yang jelas dan harus dipahami oleh semua anggota tim. Teknik ini digunakan apabila ada tuntutan untuk mengelompokkan sejumlah ide, opini, atau isu yang luas dan perlu dikategorikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ide-ide yang memiliki keterkaitan lebih daripada yang lain dan untuk mengelompokkan sesuai dengan keterkaitannya. Afinitas jaringan kerja ini lebih menggunakan proses kreatif dibandingkan proses logis. Ia membantu mencegah kekacauan dan mencegah tim tenggelam dalam lautan ide. Yang ketiga ada diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa adalah sebuah daftar visual yang disusun secara terstruktur.
Diagram ini mengilustrasikan berbagai sebab yang mempengaruhi proses dengan cara memisahkan dan menghubungkan satu sebab dengan sebab yang lainnya. Setiap pengaruh akan diurut sesuai dengan penyebabnya, dan ini biasanya bertujuan untuk mengelompokkan beberapa sebab berdasarkan kategori besar. Alat ini digunakan ketika sebuah institusi atau tim perlu mengidentifikasi dan mengeksplorasi sebab-sebab masalah atau mencari faktor yang bisa mengarahkan pada sebuah perbaikan atau peningkatan. Lalu yang keempat ada analisis kekuatan lapangan. Analisis kekuatan lapangan adalah alat yang berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Ini didasarkan pada ide bahwa ada dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung pada perubahan, sedangkan yang lain menolak perubahan. Analisa tersebut memberikan sebuah tawaran yang bisa dilakukan, yaitu memperkuat kekuatan pendukung dan menetralkan kekuatan yang menolak. Dan yang kelima ada pemetaan proses. Teknik ini bisa digunakan untuk meyakinkan bahwa sebuah institusi mengetahui siapa pelanggannya dan bisa mengidentifikasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melayani mereka. Lalu ada flowcharts. Flowcharts juga merupakan alat penting yang digunakan jika sebuah masalah memerlukan sebuah pendekatan yang sistematis atau ketika sebuah aktivitas perlu dipetakan. Flowcharts bisa membantu mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses. Alat ini merekam seluruh rangkaian tahap, keputusan, dan aktivitas yang diperlukan. Sebagai bagian dari proses peningkatan, ia memberikan sebuah metode yang sederhana dalam menggunakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi masalah. Analisis Pareto merupakan metode standar dalam pengendalian mutu untuk mendapatkan hasil maksimal atau memilih masalah-masalah utama, dan lagi pula dianggap sebagai suatu pendekatan sederhana yang dapat dipahami oleh pekerja tidak terlalu terdidik, serta sebagai perangkat pemecah dalam bidang yang cukup kompleks. Keberhasilan penggunaan grafik Pareto sangat ditentukan oleh partisipasi personel terhadap situasi yang diamati, dampak keuangan yang terlihat pada proses perbaikan situasi, dan penetapan tujuan secara tepat. Faktor lain yang perlu dihindari adalah jangan membuat persoalan terlalu kompleks dan juga jangan terlalu mencari penyederhanaan pemecahan. Lalu ada standarisasi adalah usaha menetapkan standar yang digunakan untuk mengukur prestasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara mereka dalam menghasilkan mutu. Dalam perusahaan, standarisasi adalah alat yang sangat tepat dalam pengembangan sebuah produk baru. Alat ini melibatkan evaluasi terhadap produk baru serupa yang dihasilkan oleh industri terkemuka. Dalam pendidikan, ada beberapa contoh standarisasi yang bisa digunakan untuk menguji dan melatih perkembangan staf. Guru dengan mudah bisa mengunjungi institusi lain daerah tertentu dan melihat bagaimana institusi tersebut berjalan. Mereka bisa mengetahui praktik terbaik dan yakin bahwa standarisasi mereka sesuai dengan praktiknya dan kemudian berupaya untuk meningkatkannya. Pemetaan jalur karir. Memetakan karir institusi pelajar akan menghasilkan sebuah cara mudah untuk mengidentifikasi para pelajar akan menghasilkan sebuah cara mudah untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting atau kendala-kendala potensial yang mereka hadapi selama belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Masing-masing peristiwa penting merupakan sebuah area masalah potensial di mana perbedaan persepsi dan harapan bisa mendorong munculnya kekeliruan, kesalahpahaman, dan mungkin kegagalan. Salah satu yang berharga bagi sebuah institusi adalah memetakan jalur karir pelajar dan mengidentifikasi masing-masing peristiwa penting dari karakteristik mutu dan standar mutu yang diterapkan. Lalu di sini akan membahas tentang teknik peningkatan mutu, berikut penjelasannya. Mengenai teknik peningkatan mutu, Dikmenum Depdikbud mengedepankan 4 teknik manajemen peningkatan mutu, yaitu ada skill review, benchmarking, quality assurance, dan quality control. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada teknik school review. School review adalah proses mengharuskan seluruh komponen madrasah bekerja sama dengan stakeholders pendidikan yang memiliki keterkaitan, misalnya pemerintah, komponen madrasah atau kepala madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
orang tua, dan masyarakat sebagai pengguna lulusan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan sekolah, program, dan pelaksanaannya, serta mutu lulusan. Teknik ini dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan mengenai kesesuaian hasil yang dicapai sekolah dengan harapan orang tua peserta didik dan peserta didik sendiri, prestasi belajar peserta didik, faktor yang menghambat upaya peningkatan kualitas peserta didik, faktor pendukung dalam rangka meningkatkan mutu yang dimiliki sekolah. 2. Benchmarking. Benchmarking adalah suatu aktivitas di mana suatu organisasi mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan organisasi lain yang terbaik, sehingga organisasi tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan. 3. Ada quality assurance, sifatnya proses oriented yang artinya konsep ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat diharapkan hasil output yang memenuhi standar yang ditentukan pula. Agar proses berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka perlu dilaksanakan audit atau pengecekan secara berkesinambungan. Jadi, quality assurance adalah suatu subsistem dari suatu sekolah yang bertujuan untuk pertama, membantu sekolah dalam menilai dan mengkaji pelaksanaan serta hasil pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang kedua, menilai program-program yang relevan yang dapat membantu sekolah. Yang ketiga, memperkuat akuntabilitas dan mutu lulusan sekolah. 4. Quality control. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada output untuk memastikan apakah output sesuai dengan standar. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas. Pengendalian terhadap mutu pendidikan memang menyangkut unsur input, proses, dan output. Hal ini memang sejalan dengan konsep mutu pendidikan yang dilihat dari unsur input, proses, dan output. Sekian penjelasan dari saya, dan dari itu semua dapat disimpulkan bahwa alat dan teknik mutu adalah media untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan persoalan secara kreatif. Salah satu aspek terpenting TQM adalah mengumpulkan sejumlah alat-alat yang bermanfaat mengimplementasikan konsep yang sudah ditentukan. Meskipun demikian, kekuatan alat tersebut hanya dapat dibuktikan dengan penggunaannya secara teratur. Sebagian besar dari alat-alat mutu tersebut sederhana dan sudah bisa dipergunakan, seperti brainstorming. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang pembahasan alat-alat dan teknik peningkatan mutu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.